Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pembahasan Tauhid yang ketiga. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, sekarang kita memasuki pembahasan Tauhidul Asma was Sifat. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Muallif Al-Ustadz Yazid hafidhahullahu ta'ala. Tauhidul Asma'i was Sifat, halaman berapa? 159. Ya, halaman 159. Tauhidul Asma'i was Sifat. Tauhid seperti yang pernah kita pelajari, apa maknanya? Ja'lus syai'i wahidan. Menjadikan segala sesuatu itu satu saja. Ja'lus syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Al-asma, apa artinya? Nama. Nama-nama. Bentuk jamak dari isim. Isim itu nama. Al-asma, nama-nama. Was sifat, sifat. Ya, jamak dari as-sifah. Jadi tauhid al-asma was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini secara apa? Bahasa. Cara sepintas makna tauhid asma was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Adapun penjelasan secara terperinci insyaallah akan diulas oleh Al-Ustadz Yazid hafidhahullah taala. Di sini beliau mengatakan Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan atas dirinya, baik berupa nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasul tetapkan tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Allah lah dan Rasulnya lah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu nama bagi dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun wajib menetapkannya. Ya, kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Sesederhana itu. Karena agama adalah ittiba, hanya mengikuti. Allah tetapkan, Rasul tetapkan, kita pun juga ikut menetapkannya. Dan mensucikannya, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan Allah dari suatu sifat tertentu, maka kita wajib untuk mensucikan Allah dari sifat itu juga. Semisal apa? Kezaliman.
Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Maka Allah sucikan dari dirinya sifat zalim. Maka kita sama sekali tidak boleh mensifati Allah dengan apa? Zalim. Ya. Demikian pula, innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Maka kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita sucikan apa yang Allah sucikan atas dirinya. Kemudian kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh ditakwil. Masalah takwil nanti akan kita sampaikan pada waktunya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, takwil itu apa? Memalingkan makna, ya, dari makna yang hakiki kepada makna yang majaz. Nah, kemudian Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi para ulama ini telah ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mereka semua menjawab, amirruha kama ja'at bila kaifa. Amirruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya. Kama ja'at, sebagaimana ia datang. Ya, bila kaifa, dan janganlah kau persoalkan. Artinya, jangan kau tanyakan tentang bagaimana sifat-sifat itu. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita menjumpai ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlakukan apa adanya. Ya, kita berlakukan apa adanya sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Meskipun nanti kita akan apa? Barangkali akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Maka beliau ini mengatakan apa? Perlakukan apa adanya. Ya, tapi jangan kau persoalkan, jangan kau tanyakan bagaimananya. Ini makna dari bila kaifa. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Ini sebagai dasar pegangan kita dalam beragama secara umum dan secara khusus tentang masalah al-asma was sifat. Apa artinya ungkapan tadi? Aku beriman kepada Allah, ya, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah, ya, bima jaa'a 'anillah, beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Beriman kepada Allah dan beriman segala yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini menunjukkan kita beragama tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita beragama harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ibadah tertentu misalnya, ini kita berbicara masalah ibadah contohnya. Maka kita beriman kepada Allah yang telah mensyariatkan kita ibadah tertentu tersebut. Wa bima ja'an 'anillah, dan juga apa yang datang dari Allah. Allah telah membawa syariatnya, telah memerintahkan kita melakukan ibadah tertentu. Ala muradillah, dan juga kita berjalan, kita mengamalkan ibadah tertentu tersebut sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Dan tentunya banyak di dalam penjelasan tersebut kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Contohnya salat misalnya. Salat yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa?
Ternyata dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Salat tata caranya seperti yang Allah inginkan dan Rasul contohkan. Nah, inilah cara beragama kita. Ya, demikian pula masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah tentang nama dan sifatnya. Ya, dan apa yang datang dari Allah selama hadisnya sahih. Dan Al-Qur'anul Karim tentu tidak ada yang mengingkarinya. Banyak dijumpai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kita menetapkan nama dan sifat sesuai dengan kehendak kita. Menurut saya maknanya demikian dan demikian. Nah, ini sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Allah, kita tetapkan apa adanya. Sebagaimana para a'imah tadi mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaifa. Nah, demikian pula kata Al-Imam Asy-Syafi'i, aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah dan sesuai dengan kehendak Rasulullah. Ya, apa yang beliau syariatkan wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini kebenarannya, dan tentu saja kita harus beriman mengamalkan apa yang Rasulullah SAW contohkan ataupun yang beliau perintahkan sesuai dengan kehendak beliau. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah wal jamaah mengimani tauhid al-asma' was sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya. Sama seperti di awal pembukaan pembahasan masalah ini, ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya, yaitu diri Allah, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan, kemudian tanpa tahrif dan ta'til serta tanpa takyif dan tamtsil. Ya, tanpa tahrif dan ta'til serta tanpa takyif dan tamtsil. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 perkara yang harus kita benar-benar fahami dalam kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Ustaz Hafidhullah taala sengaja tidak menerjemahkan secara langsung. Ya, kalau mau beliau tanpa tahrif langsung diterjemahkan saja. Gampangnya itu apa? Ta'til juga sama. Tapi ingat, kita sedang membahas masalah yang sangat penting, sehingga alangkah baiknya memang seperti ini. Yaitu apa? Istilah-istilah ini harus kita pahami. Istilah yang tidak diperkenankan bagi kita untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Ya. Jadi keempat hal tersebut adalah terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus terbiasa dengan istilah-istilah semacam ini. Dan kalau mengerti bahasa Arab lebih mudah lagi, karena keempat perkara ini berasal dari bahasa Arab. Nah, tahrif, kita masuki pembahasan di catatan kaki. Tahrif atau ta'wil, yaitu mengubah lafaz, nama dan sifat, atau mengubah maknanya, atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ya, mengubah lafaz, nama dan sifat. Apa maknanya? Ketika kita menjumpai di dalam Al-Qur'anul Karim nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala lalu dirubah. Baik merubah lafaz dan namanya. Dan ini tentu mengakibatkan kepada kekufuran. Orang yang merubah nas Al-Qur'an, menyelewengkan lafadznya, bukan maknanya ya. Kalau maknanya nanti lain lagi, meskipun sama-sama keliru. Di sini beliau mengatakan apa? Merubah lafadz, nama dan sifat.
Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman misalnya dirubah, diganti apa gitu misalnya, maka jelas ini merupakan suatu kekufuran. Nah, atau mengubah maknanya, dan ini banyak terjatuh kaum muslimin di dalamnya. Mengubah maknanya. Ya, kita ambil contoh dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy, di atas arsy-Nya, istawa, beristiwa. Ya, beristiwa. Apa makna istiwa? Dijelaskan oleh para ulama kita, makna istiwa adalah ala wartafa'a, tinggi. Ya, intinya apa? Tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ini makna dari istiwa yang sahih. Nah, kemudian ada sebagian kaum muslimin yang memalingkan makna tersebut menjadi makna yang ghairu sahih, tidak sahih, yaitu menjadi makna istaula misalnya, menguasai. Ya, istawa dipalingkan maknanya menjadi istaula, menguasai. Nah, ini merupakan suatu kesalahan, dan ini merupakan tahrif, menyimpangkan makna yang sesungguhnya kepada makna yang tidak benar. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, datang sebagian kaum muslimin memaknai tangan dengan kekuasaan. Yang dimaksud dengan tangan di sini bukan tangan, tetapi apa? Kekuasaan. Dan kedua kekuasaan Allah itu terbentang. Dan banyak lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah yang disebut dengan tahrif, menyimpangkan makna yang hakiki kepada makna yang majazi. Dan ini tentu tidak diperkenankan. Dan memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka-mereka ini memiliki alasan untuk menyimpangkan makna yang hakiki tersebut kepada makna yang majazi. Dan sebagian orang awam tentu pasti akan mengiyakan. Apakah itu? Mereka meyakini kalau kita tetapkan Allah itu beristiwa, contohnya bersemayam di atas arsy-Nya, dan kalau kita tetapkan Allah itu memiliki tangan, maka berarti Allah sama dengan makhluknya. Padahal Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka dari itu mau nggak mau kita harus merubah makna istiwa dengan istaula, agar aman kita, agar kita tidak terkesan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita ganti makna bersemayam dengan makna menguasai. Kita ganti makna tangan dengan kekuasaan, dan lain sebelumnya, ya, dan lain seterusnya. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita jeli dalam memandang, maka sesungguhnya mereka telah melakukan suatu kesalahan. Dengan apa? Dengan menyerupakan sifat tersebut kepada makhluknya. Mereka lari dari penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka lari dari penyerupaan Allah menuju kepada penyerupaan Allah sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena mereka tertanam, kalau kita tetapkan istiwa berarti kita telah menyamakan Allah. Padahal ya, perbedaan sifat ini belum tentu menunjukkan perbedaan hakikat. Ya, antara makhluk saja, ketika kita menyebutkan manusia punya tangan, kera punya tangan, apakah tangan manusia dan tangan kera itu sama hakikatnya? Sama enggak? Sama. Sama? Hah? Mau disamakan sama kera? Ya, tidak sama. Ya, ini padahal apa? Sesama makhluk. Sesama makhluk.
Ini saja sama sifatnya, punya tangan, dan dipahami tangan itu ya seperti tangan yang biasanya. Tetapi apa? Ternyata hakikatnya berbeda. Maka apalagi ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Tidak mungkin kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Demikian pula contoh yang sederhana. Manusia hidup, Allah hidup. Ya enggak? Ya. Ada yang mengingkari Allah itu enggak hidup? Ada yang meyakini Allah itu enggak hidup? Ya. Maka apakah manusia hidup dan Allah hidup itu sama kehidupannya, hakikatnya? Berbeda. Ya, Allah hidupnya laisa lahu awal wala akhir, ya. Huwal awwalu wal akhir. Al awal laisa qablahu syai'un wal akhir laisa ba'dahu syai'un. Allah Maha awal, tidak ada sebelumnya. Allah itu adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi Allah Maha awal, wal akhir dan Maha akhir. Sedangkan manusia hidupnya bagaimana? Diawali dengan ketiadaan. Dulu kita nggak ada. Setelah orang tua kita menikah, Allah takdirkan kita lahir. Dan nanti kita akan kembali tidak ada. Dan nanti kita akan dibangkitkan. Itu kehidupan manusia. Perhatikan, sama-sama hidupnya. Allah hidup, manusia hidup, tapi hakikatnya berbeda. Nah, begitulah cara kita menetapkan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ketika kita tetapkan Allah istiwa bersemayam di atas arsy-Nya, maka jangan sampai terbesit sama dengan makhluknya, berbeda. Dan ingat tadi kata para imam tersebut apa? Bila kaifa. Ketika kita sudah faham maknanya, Allah itu tinggi, bersemayam, ya sudah. Yang jelas Allah itu sifatnya seperti itu. Hakikatnya nggak boleh kita pertanyakan. Karena kita nggak akan pernah tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula tangan. Kita tahu makna tangan seperti apa, tahu. Tetapi bagaimana hakikatnya nggak boleh kita tanyakan. Tetapi kita tetapkan Allah memiliki tangan. Sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Semudah itu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini makna apa? Tahrif. Ya, menyimpangkan makna. Dan memang biasanya juga tahrif ini apa? Memiliki bahasa lain yaitu ta'wil. Ta'wil. Tetapi kalau kita lebih jeli lagi, ta'wil ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak sepenuhnya apa? Salah. Jadi alangkah baiknya kita gunakan istilah yang sudah apa adanya, ya, yaitu apa? Tahrif. Ya, tahrif itu menyimpangkan makna. Jadi kita gunakan istilah tahrif bukan ta'wil. Baik. Kemudian yang kedua apa? Ta'til. Apa itu ta'til? Di sini disebutkan yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Menafikan, meniadakan, menghilangkan semakna. Ya, jadi tatkala kita membaca sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kita sampaikan, bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah itu terbentang. Enggak, Allah enggak punya tangan. Ya, ini namanya apa? Ta'til. Kalau tadi tahrif masih masih menetapkan Allah punya tangan, tapi maksudnya itu kekuasaan. Ini apa? Tahrif. Ya, adapun ta'til tidak, Allah tidak punya tangan. Nah ini. Nah, kemudian di sini disebutkan perbedaan antara tahrif dan ta'til ialah bahwa ta'til itu mengingkari atau menafikan makna yang sebenarnya yang dikandung oleh suatu nas dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tahrif adalah mengubah lafaz atau makna dari makna yang sebenarnya yang terkandung dalam nas tersebut. Jadi bisa dipahami ya, kalau ta'til itu menolak, sama sekali tidak mau mengimani. Ya, akan tetapi kalau tahrif menetapkan, enggak menolak, tetapi dirubah apanya? Maknanya. Ya, dirubah maknanya. Kalau ta'til dari awal sudah enggak diterima.
Taib. Kemudian serta tanpa takyif. Apa itu takyif? Takyif yaitu menerangkan keadaan yang ada pada sifat atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu. Atau menentukan bahwasanya sifat Allah itu hakikatnya begini. Seperti menanyakan bagaimana Allah bersemayam. Ya, bagaimana sih bersemayamnya Allah? Nah ini. Dan yang sepertinya, hal ini tidak boleh dilakukan. Kita menanyakan bagaimana hakikat dari sifat Allah tidak boleh dilakukan. Karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai zat yang kita tidak tahu kaifiatnya. Apa kaifiat? Hakikat, keadaan sebenarnya. Kita nggak tahu zatnya Allah. Berbeda dengan kita manusia. Zatnya manusia itu apa? Ya kita tinggal dibedah saja tangan kita. Terdiri dari kulit, kemudian ada lapisan daging, ada darah, ada tulang. Ini manusia. Tahu kita. Tapi Allah nggak ada yang tahu. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai zat yang kita tidak mengetahui kaifiatnya, begitu juga dengan sifat-sifatnya. Dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bedakan antara makna dan hakikat. Ini penting ini ya, agar kita tidak rancu. Bedakan antara makna dan hakikat. Kalau kaifiyah tanpa takyif, ini cenderung mengarah kepada hakikat. Bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih hakikatnya? Nah ini, seseorang yang telah mengimani makna dari nama dan sifat tersebut, tidak otomatis dia mengklaim mengetahui hakikat sifat tersebut. Seseorang yang telah mengakui makna Allah bersemayam, beristiwa, oh faham saya maknanya, artinya Allah tinggi di atas arsy-Nya, tidak butuh kepada makhluknya. Tetapi hakikatnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tetapi tidak membagaimanakan, dan juga tidak merubah maknanya, dan juga tidak menolaknya. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas tanpa tamsil, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar apa adanya. Dan sebagian kaum muslimin ada yang coba untuk merancukan hal tersebut. Ada nanti istilah itu apa? Tafwid. Ya, istilah itu tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan. Menyerahkan. Dan nanti akan kita bahas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tanpa tamsil. Apa tamsil? Tamsil sama dengan tashbih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Tetapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tahrif tadi ya, kita lebih cenderung menggunakan istilah tamsil. Ya, karena ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tayyib. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi maka kita dalam mengimani nama dan sifat Allah harus bebas dari 4 perkara. Kita mengimani apa-apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita merubah maknanya, tahrif, tanpa kita menolaknya, ta'til, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Apa ini? Tahrif, takyif, takyif. Dan yang terakhir, tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kalau kita terbebas dari 4 perkara ini, selamatlah tauhid al-asma wa sifat kita. Ya, selamatlah tauhid al-asma wa sifat kita. Dan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang tauhid tadi sedikit kita singgung. Ada yang mengimani bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ahlut tafwid, yaitu orang yang menyerahkan makna
sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan makna-makna tersebut kepada Allah. Apa artinya? Kita tetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana apa adanya. Tapi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ini? Salahnya di mana? Berani ngomong salah itu harus tahu salahnya di mana. Saya ulangi ya. Tafwid, ya. Iya, Allah punya tangan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah beristiwa, disebutkan Allah punya wajah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi maknanya wallahu alam. Ini tafwid. Dan ini salah. Loh, salah. Salahnya di mana? Kenapa? Karena makna yang benar maknanya sebagaimana mestinya dan kaitannya dan bagaimananya diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah enggak? Iya, tayyib. Nah, jadi tafwid itu menurut mereka adalah menyerahkan makna dan kaifiyah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Sahih. Saya beriman juga kok. Saya juga membaca ayat itu dan saya juga meyakini ayat itu benar. Tetapi makna istiwa wallahu a'lam. Apa makna istiwa? Allah yang tahu. Kita enggak tahu. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini berkonsekuensi bahwa makna istiwa itu bisa jadi menguasai, bisa jadi tinggi, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Karena kita enggak tahu. Kita enggak boleh apa? Kita enggak boleh menetapkan maknanya karena Allah yang tahu. Ya. Maka ini ada suatu kesalahan. Mengapa demikian? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman istawa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-istiwa di dalam bahasa Arab maknanya tadi jelas, ala wartafa secara makna. Sehingga kalau dikatakan wallahu alam maknanya seakan-akan Allah menurunkan Al-Qur'an tetapi ada yang tidak dipahami maknanya. Maka ini bentuk apa? Pelecehan terhadap Al-Qur'an. Bagaimana bisa Allah menurunkan suatu ayat tapi maknanya enggak ada yang tahu? Wallahu alam. Nah ini. Maka wajib Al-Qur'an itu memiliki makna. Sekali lagi makna. Tetapi hakikat kaifiyahnya ini baru kita serahkan kepada Allah. Seperti perkataan para imam tadi, amirruha kama ja'at. Tetapkan apa adanya. Kalau maknanya tangan ya tangan, maknanya istiwa ya istiwa. Maknanya wajah ya wajah. Tetapi hakikatnya kita enggak boleh membagaimanakan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita selamat dari apa? Dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafwid menyerahkan ini ada sisi benarnya. Kalau kita menyerahkan itu menyerahkan hakikatnya. Maknanya kita tetapkan tetapi hakikatnya wallahu alam. Dan inilah yang diamalkan oleh para imam tersebut. Seperti Imam Malik ketika ditanya, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Beliau mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, maknanya sudah dikenal. Ala wartafa'a tinggi, bersemayam. Wal kaifu majhul, tetapi bagaimananya itu majhul, enggak tahu. Karena apa? Enggak ada yang pernah tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pernah melihat Allah dan tidak ada datang nas keterangan caranya Allah beristiwa seperti ini. Maka majhul, enggak akan mungkin diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman tentangnya wajib, wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara kita memahami akidah asma wa sifat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, menetapkan tanpa tamsil, mensucikan tanpa ta'til. Ya, ini kalau dalam bahasa Arabnya isbatun bila tamsil
tanzihun bila ta'til. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat, mereka sebenarnya menginginkan kebaikan. Tidak kita ragukan. Ketika mereka mentahrif ayat misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Lalu enggak Allah enggak punya tangan. Maksud dari yad itu adalah al-quwwah, kekuatan, kekuasaan. Maksudnya baik. Itu apa? Supaya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Tetapi niat yang baik kalau tidak didukung dengan pemahaman yang sahih, maka hasilnya tidak baik. Maka kita isbatun bila tamtsil. Ini juga kaidah ini ya. Kita menetapkan sifat Allah tanpa kita menyerupakannya. Menetapkan tanpa tamsil, menetapkan sifat Allah tanpa merupakan. Jadi jangan sampai ada di benak kita kalau kita menetapkan sifat Allah, Allah punya tangan sama seperti tangan kita, nggak boleh. Allah beristiwa, bersemayam sama dengan istiwanya kita, bersemayamnya kita, sama seperti singgasana raja, tidak boleh. Ya, ini kita tentang, kita ingkari. Ya, kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh arsy, tidak boleh. Allah nggak butuh arsy. Kalau Allah berada di suatu tempat berarti Allah butuh tempat. Tidak, Allah nggak butuh tempat. Ya, pokoknya Allah bersemayam istiwa tinggi di atas arsy-Nya, sudah selesai. Sama sekali kita nggak boleh mengungkit-ungkit bagaimananya. Ini apa? Kita menetapkan tanpa tamsil. Dan juga tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah tanpa ta'til. Silahkan mensucikan Allah, tapi jangan sampai Anda menolak sifat Allah. Caranya bagaimana? Menetapkan tanpa menyerupakan, selesai. Ya, menetapkan sifat Allah apa adanya tanpa menyerupakan, selesai. Sebagaimana kita tetapkan Allah itu hidup, manusia juga hidup, hidup Allah beda dengan hidup manusia, kan begitu. Demikian pula Allah punya tangan, manusia punya tangan, tangan Allah beda dengan tangan manusia. Sederhana. Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya, manusia juga terkadang memiliki kedudukan yang tinggi seperti raja di atas singgasananya. Tapi kekuasaan Allah, istiwanya Allah beda dengan istiwanya raja. Selesai. Ya, maka isbat, tetapkan apa adanya, tapi kita nggak menyerupakan. Dan sucikan Allah, tapi jangan meniadakan sifat-sifatnya. Ini kaidah yang terpenting di dalam mengenai masalah asma wa sifat. Taib, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Ya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, yaitu dengan Allah, dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat ke-11. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dan makhluknya. Menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Dan termasuk pula ma'asyarul muslimin ayat yang digunakan untuk membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membantah kita. Ya, ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ayat ini yang dibaca, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Anda tetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah itu bersemayam, maka engkau berarti telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini versi mereka. Dan ini sudah kita jelaskan. Menetapkan tidak harus menyamakan. Ya, kita tetapkan Allah seperti itu bukan berarti kita samakan Allah dengan makhluknya. Nah, sedangkan lafaz wa huwas samiul basir dan Dia Maha mendengar, Maha melihat adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sangat luar biasa. Harus dibaca secara utuh. Ya, laisa kamitslihi syai'. Merupakan penjelasan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari sifat hakikatnya. Ya, dari hakikat sifatnya. Semua sifat Allah enggak sama dengan sifat makhluknya. Tapi jangan salah, jangan keliru.
Allah menetapkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sekali lagi saya tanya, manusia melihat enggak? Manusia mendengar enggak? Allah melihat dan mendengar, sama enggak? Secara sifat. Secara Allah punya sifat mendengar, manusia punya sifat mendengar, sama enggak? Sama. Tetapi hakikatnya tentu jauh berbeda. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, luar biasa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya tapi mendengar semua perlakuan dan perbuatan hamba-hambanya. Penglihatan Allah melingkupi segala sesuatu. Penglihatan manusia terbatas. Jarak pandang manusia terbatas. Kita bisa melihat mungkin jarak 10 meter, sebagian kita mungkin bisa melihat 100 meter, tapi nggak bisa lihat di belakang kita. Pendengaran manusia terbatas. Kita ada di sini, jangankan di Amerika sana, jarak 100 meter saja orang ngomong kita nggak dengar. Maka kita tetapkan sebagaimana apa adanya. Manusia memiliki sifat mendengar dan melihat sesuai dengan kelemahan dan keterbatasannya. Allah memiliki sifat melihat dan mendengar sesuai dengan kesempurnaan dan kemahakuasaannya. Selesai. Sifat boleh sama, tapi hakikat berbeda. Ya, maka ayat ini harus dibaca tuntas. Karena sebagian orang hanya membaca laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada serupa dengan suatu makhluknya. Nah, berarti kamu menetapkan ini itu, samakan Allah dengan makhluknya. Maka kita baca ayat setelahnya apa? Ayat setelahnya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Langsung kita tanyakan, kita melihat, kita mendengar, iya, berarti kamu samakan Allah dengan saya. Allah mendengar dan melihat enggak? Apa jawaban mereka? Kalau sampai mereka katakan Allah enggak mendengar, Allah tidak melihat. Subhanallah. Kalau begitu Anda telah menyembah sesuatu yang bisu dan tuli. Buta dan tuli. Na'udzubillahi min dzalik. Allah enggak dengar. Allah enggak melihat. Padahal banyak dalam Al-Qur'an Allah melihat perbuatan kita. Allah mendengar. Ya. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Sungguh Allah telah mendengar. Ya, seorang wanita yang berjidal kepada Muhammad tentang apa? Tentang suaminya. Nah ini dan banyak lagi. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Ya, tetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Nah, i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas dua prinsip. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati dan lainnya. Perhatikan ya, segala sifat yang ada kekurangan bagi Allah secara mutlak wajib kita tiadakan. Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil secara khusus. Ya. Tidak ada dalil secara khusus. Contohnya ini. Bodoh. Ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah tidak bodoh. Ada yang ingat gak? Allah tidak bodoh. Setahu saya gak ada. Ya. Maka meskipun Allah tidak mengatakan tidak meniadakan sifat bodoh, kita wajib meniadakan sifat bodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala sesuatu yang ada unsur kekurangan maka wajib kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ngantuk. Kalau ngantuk ada ya. Di dalam surat apa? Di dalam ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah ini, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Nah ini, mati juga sama. Pokoknya sifat-sifat kurang wajib untuk kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini terkait dengan sifat-sifat yang mungkin sebagian makhluknya juga memiliki sifat tersebut. Seperti apa? Al-hayah. Jadi sudah kita sebutkan, Allah itu hidup, manusia juga hidup. Tetapi kalau kita tetapkan sifat Allah hidup, maka kehidupan Allah itu apa? Sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada suatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Di antara sisi yang menegaskan akal tersebut, Allah itu hidup tanpa didahului dengan ketiadaan. Sedangkan manusia hidup awalnya apa? Tidak ada. Maka jelas kehidupan Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Ya, demikian pula sifat Allah melihat dan mendengar. Manusia juga melihat dan mendengar, tapi jauh berbeda. Penglihatan dan pendengaran Allah sempurna. Melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Dan tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Nah, jadi dua kaidah ini ya perlu untuk kita ketahui. Kalau ada sifat kurang, sifat yang rendah, wajib kita tiadakan dari Allah. Apapun itu. Ya, dan kalau kita tetapkan sifat Allah, maka wajib kita tetapkan sifat yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah untuk dirinya. Ya, tidak menyelewengkan kalam Allah Subhanahu wa taala dari kedudukan yang semestinya. Tidak mengingkari tentang asma, nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, serta tidak pula menyamakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Ya, dan ini menegaskan dari apa yang tadi kita sampaikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena sebenarnya ini masih dari penjelasan dinukil dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah ya. Tapi karena waktu kita sudah malam, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhalu, silakan. Ada pertanyaan? Betul. Panjang banget nih. Ya? Ya apa-apa. Apa Ustaz, ana mau tanya, orang tua ana punya saudara jauh seorang dukun. Saudara jauh ini maksudnya apa? Saudara letaknya jauh atau saudara jauh? Hubungannya bukan saudara dekat. Taib, seorang dukun dan masih aktif dengan praktek perdukunannya. Ana tahu kalau orang tua ana dan saudara-saudara kandungnya masih sering berkunjung ke sana. Meskipun dalam hal ini orang tua ana tidak pernah ikut campur dalam prakteknya, namun semata-mata hanya untuk menjaga keluarga, hubungan keluarga. Hari ini ana dapat kabar kalau dukun itu sedang sakit dan orang tua ana ingin menjenguknya. Lalu dengan spontan ana menasihati orang tua ana untuk tidak menjenguknya dan mulai menjauhinya serta tidak ikut merawat jenazahnya jika dukun itu meninggal. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap ana? Benar ataukah salah? Ana takut yang ana lakukan ternyata salah. Mohon masukannya. Nah, taib. Sekarang yang perlu saya tanyakan pula, saudara jauh tadi yang seorang dukun itu sudah ada yang menasihati enggak? Sudah ada yang memberikan masukan enggak? Sudah didakwahi enggak? Kalau sudah, sejauh apa kita mendakwahinya? Apakah wis pokoknya dukun itu sesat, wis selesai?
Atau kita mengadakan pembicaraan santai, memasuki dakwah melalui ucapan-ucapan sederhana dan lembut, membacakan ayat dengan lemah lembut. Dan dilakukan belum? Kalau sudah dilakukan dan tetap pada kondisinya tetap menjadi dukun, maka dilihat bagaimana kalau kita tinggalkan, dalam artian kita menjauh, apakah dia semakin parah atau dia akan merasa kehilangan sehingga dia akan mungkin meminta kita untuk datang kepadanya. Jadi ini subhanallah ya, masalah yang tidak bisa kita sekedar boleh dan tidak boleh, penuh pertimbangan. Dan tentu saya dalam hal ini tidak bisa mengatakan Anda salah dan Anda benar. Tetapi ketika Anda belum pernah mendakwahinya, belum pernah memberikan nasihat yang sampai benar-benar dia pahami, lalu Anda tinggalkan, tentu ini adalah suatu kesalahan. Ya, lalu Anda tinggalkan, tentu ini adalah suatu kesalahan. Maka yang benar, tidak apa-apa dikunjungi, dengan catatan kita tidak terpengaruh dengan perbuatannya. Beda apabila kalau saya datang ke sana pasti saya akan terpengaruh, pasti saya akan terkena gangguan-gangguan jin. Maka saat itu kita tinggalkan bukan untuk memutus silaturahim, kita tinggalkan karena kita takut madarat menimpa kita. Nah ini semua tentu banyak pertimbangan, sehingga wallahu alam shawab, saya tidak bisa mengatakan Anda benar. Ya, maka pertimbangkan. Ketika ibu datang ke sana, apalagi dalam kondisi sakit, perhatikan Rasulullah SAW menjenguk seorang kafir, anak kecil yang sakit, yang suka mengejek Nabi SAW. Beliau menjenguk. Justru ini membuat apa? Membuat anak kecil itu apa? Takjub dengan Rasulullah, sehingga akhirnya masuk Islam. Nah, apakah kita sudah memperlakukan saudara kita jauh seperti ini? Ingat sekali lagi, dengan catatan kita tidak khawatir terpengaruh dengan dukun tersebut. Kalau kita khawatir terpengaruh, terkena gangguan jin dan lain sebagainya, silakan Anda tinggalkan. Tapi selama Anda masih yakin dengan kekuatan iman Anda, dan Anda paling tidak menyampaikan tentang kesalahannya selama ini, maka itu yang harus dilakukan dengan sabar. Ya, berdakwah dengan sabar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Sampaikan kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat menasihati di dalam kesabaran. Nah, mungkin kesabaran ini yang belum Anda lakukan. Ya, jadi berdakwah dengan penuh kesabaran. Ya, semoga ketika sakit dijenguk kemudian didakwahi, kita bisa apa? Menarik hatinya. Siapa tahu? Manfaatkan ya, manfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Tapi ada lagi yang disampaikan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, mungkin kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.